Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 350. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu. Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh aku menjadi serpi anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka. Dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada perenungan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu jangan bebal. Sekali lagi, jangan bebal. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana situasi yang boleh dialami oleh orang Israel ketika mereka mengeraskan hati mereka dan berbalik daripada jalan Allah dan memilih dan meninggalkan Allah untuk boleh mencari kesenangan mereka sendiri. Kita melihat mereka dihukum oleh Allah. Mereka mengalami penghukuman yang daripada Allah atas perbuatan mereka sendiri. Seorang filsuf terkenal 2 abad yang lalu pernah berkata, manusia terkutuk oleh karena kebebasannya.
Ia harus mengupayakan kesejahteraan dirinya sendiri. Ungkapan ateistik ini sebagai konsekuensi penolakan kepada kebergantungan mutlak kepada Allah, yaitu Sang Khalik yang dipercayai oleh kekristenan. Dan hal ini senada dengan apa yang disampaikan atau yang dituliskan oleh pengkhotbah yang menyatakan bahwa kesia-siaan untuk segala hal yang dilakukan di bawah matahari tanpa memperhitungkan Tuhan sama sekali. Dan hal ini disebut sebagai suatu penolakan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah kita baca hari ini adalah situasi yang sedang dialami oleh orang Israel karena penolakannya terhadap Tuhan mereka, yaitu Allah yang telah memberkati kehidupan mereka. Mereka sedang membiasakan diri mereka dengan menolak keberadaan Allah, Sang Pencipta, pemilik kehidupan dan sumber satu-satunya untuk kehidupan di bawah kolong langit ini. Dan bagaimana mereka menolak Allah, yaitu mereka melanggar perjanjian Sinai yang mengikatkan mereka dengan Allah untuk beribadah kepada Tuhan dan berperilaku sebagai umat Allah. Orang Israel menolak kepemimpinan Allah dengan mengangkat derajat manusia atas mereka, dan mereka membuat atau menyembah berhala dan menolak firman Allah. Bapak Ibu terkasih, bagi orang Israel penolakan itu berakibat kebencian atau kehancuran yang mereka tidak dapat elakkan. Kita melihat penolakan mereka berakibat kepada hakikatnya mereka menyembah berhala, dan itu membuat Tuhan menggagalkan usaha mereka mensejahterakan diri mereka sendiri, sehingga mereka mengalami situasi yang sangat sulit karena Allah telah murka kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Itu dikatakan dalam Mazmur 53 ayat 2. Dan pernyataan pemazmur itu memang tepat. Menolak Allah berarti menghancurkan diri sendiri, dan sebaliknya menerima Allah berarti menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat penuh atas segala aspek kehidupan kita. Sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan mau menyampaikan dua aspek kepada kita. Aspek yang pertama, ketika kita menolak Allah berarti kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dan aspek yang kedua, ketika kita menerima Allah berarti kita menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, jangan bebal. Kebebalan itu tidak akan mendatangkan berkat. Kebebalan itu akan menjerumuskan kita, boleh jatuh ke dalam keberdosaan. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita mengakui Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, dan mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah menerima Allah atau bahkan menolak Allah dalam kehidupan kita? Jikalau kita menemukan dalam diri kita ada perbuatan-perbuatan kita yang menolak keberadaan Allah, mari bertobat, mohon pengampunan daripada Allah. Sambutlah Dia dalam hati kita,
Terkhusus sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita buka hati kita. Hal-hal yang boleh mendukakan hati Tuhan, kita buang semua itu. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan akan menuntun langkah kita, hidup kita, sehingga kita boleh mengalami anugerah daripada Tuhan, bukan sebaliknya, bukan kutuk, namun berkat yang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan bebal, bukalah hati kita hanya untuk Allah dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah mengajarkan kami, bahkan mengingatkan kami supaya kami jangan bebal, namun membuka diri kami, hati kami, menyambut Engkau Yesus Kristus Sang Juru Selamat dalam hidup kami, sehingga kami mengalami berkat yang daripada Tuhan, bukan kutuk. Terima kasih Bapak yang jadi kerinduan kami. Dan Tuhan kami berdoa dan menuntut renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.